Ramadan tahun ini Allah memberikan ujian kepada kita. Ramadan tahun ini Allah ingatkan kita siapa kita. Yang pada dasarnya secara hakiki kalau kita akui, kita semua ini takut mati. Secara sadar tidak sadar, kita semua ini takut mati. Allah beri ujian corona. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita manusia takut mati. Ngapa ini terjadi sama kita? Mengapa ini terjadi pada diri kita? Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahumullah. Rasul bersabda, wahai sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul, kelak umat Islam ini akan diperebutkan oleh orang-orang lain, oleh musuh-musuh kamu. Mereka seperti menyantap hidangan di atas meja makan. Umat Islam seperti santapan. Lalu sahabat bertanya, mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit? La, kata Rasul. Bal antum yawma idzin katsira. Kamu banyak. Umat Islam banyak. Bal antum yawma idzin katsira. Kamu banyak. Walakinnakum gusa'u ka gusa'is sail. Tapi kamu banyak, kata baginda Rasul, umat Islam pada saat itu bagaikan buih di lautan. Bagaikan buih di lautan. Mereka bukan menjadi penentu, mereka hanya menjadi penonton. Umat Islam terombang-ambing, ditiup angin ke kanan ikut ke kanan, ditiup angin ke kiri ikut ke kiri. Dan baginda Rasul menggambarkan pada zaman itu Allah tanamkan, Allah hilangkan ketakutan dari musuh-musuhmu. Dan Allah tanamkan al-wahan pada hatimu. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya al-wahan ya baginda Rasul? Maza al-wahan? Lalu baginda Rasul berkata, uhbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan itu Allah tanamkan dalam hatimu adalah kamu cinta dunia. Kamu cinta dunia melebihi kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu cinta harta benda melebihi kecintaan kepada Allah. Kamu mencintai pangkat jabatanmu melebihi kecintaanmu kepada Allah. Tempatmu kelak akan kembali. Dan kamu karahiyatul maut. Kamu takut mati, kata Allah. Kamu takut mati karena takut meninggalkan dunia. Takut meninggalkan kehormatan-kehormatan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam Quran surah Al-Fajr, Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada kaum Samud? Mereka yang gagah perkasa, yang membuat bangunan dari batu-batu besar. Apa kau tidak melihat, kata Allah, dengan Fir'aun, dengan bala tentaranya? Mereka gagah perkasa, tapi mereka buat kerusakan di muka bumi Allah. Maka Rabbuka sawtu azab, Allah timpakan azab kepada mereka. Ketika manusia-manusia, hamba-hamba yang mengaku cinta Allah, tapi berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari syariat Allah, ingat, Allah akan timpakan azab. Kita manusia, Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Fajr, ketika diberi kenikmatan, ketika kita diberi kenikmatan, diberi kemuliaan, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Tapi ketika kita diberi kesusahan, kita diberi kesedihan, kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita berkata, sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku. Kala, kata Allah, jangan maitu, jangan begitu, kata Allah.
Jangan begitu. Kamu sudah kami beri nikmat banyak, kata Allah. Tapi kamu tidak mengajak untuk menyantuni anak-anak yatim piatu. Kamu tidak galak sedekah. Harta banyak pelit. Harta banyak tidak galak sedekah. Kamu tidak mengajak memberi makan kepada anak-anak yatim, kata Allah. Fakir miskin. Ini yang terjadi pada kita, umat Islam pada zaman ini. Zaman di mana banyak kita mengagungkan dunia daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Harapan kita kelak ketika malaikat maut datang menjelang, ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, Allah akan sapa kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah pulang dalam keadaan ridho kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli min ibadi wadkhuli jannati. Allah sapa kita, Allah tegur kita, mari masuk ke dalam golongan hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Ini harapan kita. Bisakah harapan kita ini terkabul jikalau kita hanya menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba Allah? Apapun yang kita lakukan di dunia, siapapun kita, apapun profesi kita kelak di dalam kubur, yang ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, itu yang ditanya, bukan perkara dunia. Yang pertama ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah mengajarkan kita sebulan penuh, mendidik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk berperang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu mata, mulut, telinga, kaki, tangan, semua kita tahan. Dan kelak di akhir Ramadan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian termasuk hamba-hamba yang menjadi tujuan dari bulan Ramadan, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa inilah yang akan menghantarkan derajat kita di posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu, kata Allah, kelak di sisiku nanti. Bukan kamu yang kaya raya, bukan kamu yang tinggi pangkat, bukan kamu yang sok jago selama di dunia, tapi kelak yang mulia di sisiku, kamu yang benar-benar bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, fatazawwadu, berbekallah, kata Allah. Fatazawwadu, berbekallah, kata Allah. Inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bukan mobil, bukan baju bagus, bukan harta banyak. Semua itu kan kita tinggalkan. Sebaik-baik bekal adalah, kata Allah, bekal takwa. Inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Sebulan penuh kita digembleng. Bagaimana hasil pendidikan pada bulan Ramadan ini? Mari kita pertahankan di bulan-bulan di luar Ramadan. Yang tadi di bulan Ramadan kita mampu menahan segala hawa nafsu. Orang-orang yang memperoleh kemenangan, yang mendapat minal aizina wal faizin, yang kembali ke fitrah dan mendapat kemenangan adalah mereka yang mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan di luar bulan Ramadan. Jangan di bulan Ramadan kita mampu menahan amarah, tapi di luar Ramadan kita seperti sapi gila. Kita tak mampu menahan hawa nafsu kita di luar Ramadan. Kalau kita tidak mampu, maka kita termasuk bukan orang-orang yang menang. Karena nilai-nilai Ramadan adalah nilai-nilai yang mampu kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Dan semoga kita sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh kemenangan yang hakiki
yang menang di bulan Ramadan dan mampu melestarikan nilai-nilai Ramadan di luar bulan Ramadan. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian nilai-nilai Islami, kembali kepada jati diri kita manusia yang digambarkan di dalam Quran, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Dan sejatinya kita yang lewat bulan Ramadan ini yang memperoleh kemenangan yang hakiki adalah mereka-mereka yang seperti laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Semoga kita sekalian ini termasuk hamba-hamba yang laksana bayi baru lahir dari rahim ibunya. Dengan keyakinan bahwa diri kita ini suci, maka jangan dikotori lagi. Yang mabok, tinggalkan mabok. Yang tukang judi, tinggalkan judi. Yang tukang zina, hobi main perempuan, tinggalkan. Tukang ngerumpi, tinggalkan. Tukang gosip, tukang fitnah, tinggalkan. Corona baik kita takut. Bergaya hidup di dunia sombong. Tukang fitnah, jadi tukang judi, tukang mabok. Dengan corona kita takut. Hidup di dunia Allah sombong, hidup di bumi Allah sombong. Kullu, kata Allah, innallaha la yuhibbun kullun muhtalin fahur. Sungguh kata Allah, aku sangat tidak menyukai hamba-hambaku yang berjalan sombong, berjalan angkuh di muka bumiku ini. Ingat, bumi ini milik Allah. Semua yang ada pada diri kita ini milik Allah. Apapun yang ada pada kita milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Semoga tarbiyah pendidikan di bulan Ramadan ini yang telah kita tinggalkan mampu menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik lagi daripada hari-hari kita kemarin. Dengan keistiqomahan kita kepada Allah, yakin betul bahwasanya kita ini manusia hanya bersandar kepada Allah. Yakin betul bahwasanya suatu saat kapanpun dimanapun kita pasti bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun malaikat Israel bisa datang. Oleh karena itu, mumpung Allah masih beri kita waktu, Allah beri kita kesempatan, mari kita sama-sama tubu ilallah jami'a ya ayyuhal muslimun. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian yang terjadi saat ini tidak lain dan tidak bukan karena banyaknya dosa kita di dunia ini. Ujian yang terjadi saat ini tidak lain dan tidak bukan kalau merujuk pada ayat-ayat Allah, karena manusia banyak yang sudah melampaui batas, banyak yang sudah sombong kepada Allah, banyak yang jauh dari Allah, banyak mereka yang bertopeng agama tapi di belakangnya maksiat, mereka di luarnya baik, di dalamnya bangsat. Banyak manusia banyak mengandalkan casing, dalamnya bobrok. Ini yang terjadi pada kita sehingga Allah kirim corona. Akhir kami sampaikan firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, telah kami siapkan isi neraka jahanam ini sebagian besar dari golongan jin dengan golongan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kami sudah kasih hati kepada mereka manusia, tapi tak mau paham ayat-ayat Allah, tak mau ngerti ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun, kami kasih mata kata Allah, la yubsiruna biha, tapi tak pandai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia tak pandai melihat tanda kebesaran Allah. Afala ya'lamu idza bu'sira, afala ya'lamu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulikat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat,
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa manusia dak nyingok mana keledai kami ciptakan, gunung kami tinggikan, langit kami tinggikan, bumi kami hamparkan. Sopo yang menciptakan ini? Apa manusia dak dikasih mata tapi tak mau dengar, tak mau lihat tanda-tanda kebesaran Allah, tak pandai melihat tanda kebesaran Allah. Lahum azanun la yasma'una biha. Kami kasih telinga sempurna tapi tak mau dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang macam ini kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia-manusia yang semacam ini seperti binatang-binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi hamba dunia, hamba harta, hamba pangkat, hamba jabatan. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita sekalian sehingga kita setelah keluar Ramadan ini mampu menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, dan kelak Allah akan kumpulkan kita di tempat yang mulia, di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang yang beriman, bersama orang-orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل